Nah, di sini tadi ya, kamu telah mengamati berbagai macam contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan ya, beberapa makna penting persatuan dan kesatuan tadi. Nah, apa sajakah makna persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, di sini kalian bisa diskusikan bersama orang tua ya, atau bersama teman-teman yang ada di sekitar kalian ya, di sekitar rumah. Kemudian kalian bisa menuliskan hasil diskusi kalian itu tadi. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini adalah contoh laporan hasil diskusi ya. Nah, di sini Ibu memberikan contohnya saja ya. Nah, ini adalah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu memberikan 3 contoh dari hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama itu menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Kemudian yang ketiga itu menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi anak-anak kurang lebih seperti ini tadi ya. Jika kalian ingin membuat sebuah diskusi tentang peristiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bisa membuat tabel seperti ini ya. Ini adalah contoh bagaimana kalian membuat laporan hasil diskusi tentang makna penting suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Jadi anak-anak bisa membuat bagan seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini anak-anak untuk menjalin persatuan dan kesatuan itu bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu alami ya, yang biasa anak-anak alami atau anak-anak saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita akan melihat ya beberapa contohnya ya. Itu ada di halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya peristiwa tersebut itu mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Ibu ada contoh 5 ya. 5 bagian sikap atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama itu tentang menyaksikan festival budaya Nusantara. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Kemudian yang ketiga, hidup berdampingan dengan warga dan berbeda suku, agama, dan budaya. Nah, kemudian yang keempat, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian yang selanjutnya, bekerja sama dan saling membantu untuk menyelesaikan pembangunan balai RT seperti pada contoh gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Yaitu adalah beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tentunya itu mencerminkan sikap saling menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang selanjutnya, negara Indonesia kaya akan kebudayaan ya. Di sini kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia mulai dari tarian daerah ya sampai kepada rumah adat. Nah, di sini salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional itu bisa melalui pementasan beragama kebudayaan daerah di tempat pariwisata ya. Nah, dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Nah, untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah tadi. Nah, di sini tentunya yang terlibat itu Dinas Kepariwisataan melalui kerjasama dengan para penyedia jasa dari kepariwisataan tersebut. Nah, di sini penyediaan jasa ini termasuk usaha ekonomi karena penyediaan jasa tentang pariwisata itu tadi mereka melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, anak-anak, dengan demikian ya, bahwa penyediaan jasa kepariwisataan ini tadi telah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja kegiatan ekonomi itu. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya, tentunya itu di bidang usaha ekonomi. Nah, di sini itu ada di bidang pertanian ya, seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, usaha pertanian itu tadi ya anak-anak merupakan suatu usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat ya Indonesia atau dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hampir 70% ya masyarakat Indonesia itu yang memiliki usaha atau pekerjaannya itu di bidang pertanian. Nah, hal ini sesuai dengan keadaan alam di Indonesia, yaitu sebagai negara yang agraris ya, di mana hasil pertanian Indonesia antara lain itu misalnya ada padi, ada jagung, ubi, dan palawija. Nah, itu adalah contoh hasil pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu ada di bagian perkebunan ya. Nah, di sini ada perkebunan karet yang seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, perkebunan itu merupakan usaha dari pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, perkebunan dapat dibedakan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar ya. Jadi di sini perkebunan rakyat itu adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat sendiri ya. Jadi di sini perkebunan rakyat itu yang mengelola perkebunan itu adalah rakyat ya. Beda halnya dengan perkebunan besar. Nah, perkebunan besar ini biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan dari perkebunan tersebut. Nah, hasil dari perkebunan besar itu biasanya ditunjukkan untuk kegiatan ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Nah, contohnya itu seperti perkebunan karet, kelapa sawit, dan tebu. Nah, itu adalah contoh dari perkebunan besar yang bisa diekspor untuk menghasilkan devisa bagi negaranya sendiri ya, terutama bagi negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu di bidang peternakan. Nah, peternakan itu adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Nah, di sini usaha peternakan juga dapat kita golongkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada bagian peternakan hewan besar, itu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian di bagian hewan kecil itu seperti kambing, itu ada domba, kelinci, dan babi. Dan selanjutnya itu di bagian unggas itu ada ayam, itik, kemudian ada burung. Nah, ini adalah beberapa contoh peternakan yang ada di Indonesia, yaitu bisa dalam bentuk hewan besar dan hewan kecil ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya di bagian perikanan. Nah, ini ada contoh di bagian perikanan ya, tentunya di bagian ikan ya, perikanan ikan. Nah, di sini usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat sebuah kolam. Nah, tentu saja anak-anak pernah melihat atau ada dari salah satu orang tua kalian yang memelihara ikan di darat ya, misalnya dengan cara membuat kolam. Nah, di sini perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, di sini contoh hasil perikanan air tawar itu misalnya itu ada ikan gurami, kemudian ada ikan nila, bawal, dan lele. Nah, itu adalah contoh dari perikanan yang ada di air tawar ya. Contohnya yang ada di air payau itu misalnya ikan bandeng ya. Nah, itu adalah beberapa contoh perikanan di air tawar dan air payau. Kemudian yang selanjutnya itu di bidang kehutanan. Nah, di sini usaha kehutanan dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Nah, contoh hasil usaha itu adalah dari kehutanan misalnya kayu, rotan, damar, dan kemenyan ya. Jadi usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, jadi dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir ya. Jadi anak-anak, ini adalah contoh ya tentang kehutanan, usaha dari kehutanan tersebut ya, seperti ini kira-kira contohnya.